Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, IWB baru hari ini, barusan tadi IWB ngeliat mengenai cedera Marc Marquez. Operasinya ternyata ngeri banget, Cak. Asli, IWB ngilu banget. Dan dia menunjukkan hasil operasinya itu ada 4 sayatan. Kita akan coba bedah kayak apa. Maksudnya kita akan tunjukkan sampean semuanya. Termasuk juga bergabungnya gas-gas. Dan sampean tahu nggak, di Austria ternyata ada perombakan dari layoutnya sehingga ini menguntungkan Yamaha. Informasinya demikian. Kan kita kemarin bahas mengenai Marc Marquez, ya kan, Marquez yang diinformasikan akan datang di balap kemarin, tapi ternyata fix, Cak. Jadi per hari ini, per kemarin sebenarnya Marc Marquez sudah bergabung di MotoGP Austria. Dan sampean pasti bertanya, Cak IWB, Marquez itu kenapa di sana? Apakah bersenang-senang? Apakah hanya just for fun untuk lihat MotoGP race? Tidak, Kang Mas. IWB sudah share ke sampean bahwa Marquez datang ini bukanlah tanpa misi. Akan tetapi Marquez datang ditarik oleh HRC. Jadi HRC mengatakan bahwa mereka tidak mau kecolongan lagi di tahun depan. Jadi mereka langsung melibatkan Marc Marquez dalam internal timnya. Marquez mengatakan bahwa dia datang ke sana, ke Austria hari ini bukan untuk just for fun, tapi dipastikan bahwa mereka ada meeting, Cak. Jadi mereka ada pertemuan, mereka diskusi dengan para engineering dari Jepangnya, dari Honda Jepang, kemudian juga dari teknisi HRC dan juga tim dari Marquez sendiri. Mereka akan mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan oleh HRC di tahun depan. Karena di tahun ini mereka sudah tutup, Cak. Jadi jangan berharap Honda akan fight untuk tahun ini karena mereka sudah paham bahwa tidak mungkin untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan Ducati, Aprilia, Yamaha, ataupun Suzuki. Karena di tahun ini mereka betul-betul suffering. Jadi bosan, Cak, menderita, Kang Mas. Nah, itu yang menjadi penekanan. Dan ini juga tidak berlebihan karena kita tahu hari ini di beberapa media, ya, jadi beberapa foto-foto yang di-share oleh para media, termasuk juga MotoGP, Marquez ini sangat setia di dalam pedok. Dia sering discuss dengan Stephen Bradl, apa yang dirasakan oleh Stephen Bradl. Jadi Bradl ini memberikan konfirmasi apa yang dirasakan. Nanti Marquez akan mengumpulkan, mengkompilasi apa saja yang perlu dilakukan. Marquez sangat ingin sebenarnya bisa jajal MotoGP bike. Akan tetapi konfirmasinya Marquez harus dicek dulu dokter bedah yang terkait dengan Marc Marquez untuk rehabilitasi, untuk recovery, dan informasinya memang dibutuhkan 12 minggu dan jatuhnya 12 minggu itu adalah minggu depan. Jadi untuk di Austria ini dipastikan Marquez tidak akan turun balap, tapi Marquez akan langsung untuk terlibat mengenai seperti apa kondisi di lapangan. Jadi ini sangat penting sebab sampai semua tahu kan bahwa Honda saat ini seperti lost direction. Sekali lagi, Honda kehilangan arah karena pembalap utama untuk acuan mereka tidak ada selama setahun penuh kemarin, sehingga di tahun 2020 Honda lost direction, 2021 goncang, ya, kebingungan mana yang diikuti oleh mereka karena Paul ini kan memang riding style-nya beda sama Marquez, Cak. Sejak pertama RC itu memang beringas, RC-V itu nggak bisa dihandle secara lembut seperti Yamaha, harus brutal untuk nyetirnya. Dan ini termaintain selama bertahun-tahun, bahkan di era Casey Stoner pun seperti itu. Akan tetapi ternyata setelah Marquez nggak ada dan pembalap-pembalap yang tidak punya pengalaman nunggang RC ya kesulitan, dan arahnya makin ke sini ya memang apa ya, makin kebingungan sih, Cak. HRC kita perhatikan mulai dari mereka memperbaiki untuk trasi ban belakang seperti konfirmasi Pol Espargaro, karena Pol ini kan gayanya bersama KTM RC16 dia sangat suka dengan braking keras bagian belakang, sementara Honda tidak memberikan kekuatan bagian belakang, sehingga pada 2022 ini revolusi dilakukan RC ternyata tidak disukai oleh Marc Marquez, dan ini terbukti justru lost direction, justru nggak karu-karuan, dan ini akan menjadi PR Honda tahun depan. Jadi intinya adalah Marquez sudah datang dan Marquez akan cek minggu depan. Nanti konfirmasinya, Cak, ya. Tadi WB sempat melihat interview Marc Marquez. Marquez nanti pertama akan di X-ray lagi di minggu depan. Kemudian Marquez akan dites lagi sama dokter untuk melakukan final confirmation mengenai kondisi dari tulangnya.
Dan setelah itu mereka akan memutuskan apakah Marquez boleh turun di Misano atau enggak. Karena soundingnya memang Marquez ini sangat pengen Cak balap di Misano. Jadi ini tempat yang disukai dia, tempat yang notabene ya pasti Spanyol ya. Jadi dia ingin di sana, akan tetapi dokter akan mantau nanti. Jadi dokter yang memutuskan, bukan Marquez yang memutuskan. Karena dikonfirmasi mereka atau Marquez ini dan tim tidak mau pecicilan, tidak mau gegabah atas kemarin ya kita tahu 2020 setelah operasi langsung turun balap gendeng tenan Kang Mas ya. Jadi itu konfirmasi dari Marquez di sekitar pedok dan ternyata Cak, ini yang bikin ngilu Kang Mas IWB juga baru tahu ya karena ada share video yang dirilis oleh Sky Sport bagaimana kondisi tangan Marquez sebelah kanan ini gila Kang Mas udah kayak beset-besetan semuanya kayak bedah-bedahannya tuh banyak banget ternyata. Dan yang paling parah itu bagian sini, Cak. Dari sini sampai ke sini, Cak. Itu kelihatan banget bagaimana itu namanya daging. Itu aduh IWB sampai ngilu liatinya, Cak. Karena memang tulang ini kan di dalam ya posisinya sehingga dokter harus benar-benar membedah yang namanya dagingnya. Wah, luar biasa. Ih, ngilu. Nah, ini kita lihat saja ya seperti apa sih kondisi dari Marquez pasca dioperasi untuk tangannya, sambil bisa intip saja di video ini, Cak. Nah, ini dia Kang Mas, bagaimana Marc Marquez menunjukkan cederanya, jadi bekas sayatan dari meja operasi. Dan ini kita lihat bahwa ternyata ada lukanya yang cukup panjang di sini, Cak. Nah, ini dia. Bisa perhatikan di sini, jadi inilah sayatan di mana dokter bedah melakukan pembedahan di bagian sini. Ini kita belum tahu konfirmasinya sebenarnya yang operasi yang pertama, kedua, ketiga kita nggak tahu, tapi kita hitung aja ya dari sini ya. Jadi saat diwawancara oleh Sky Sport ditunjukkan dan ini dia yang pertama ini ya. Kemudian kita perhatikan lagi di bagian, nah ditunjukkan ya. Nah ini cukup panjang ya dari sini sampai ke bawah sini. Ini ngeri banget sih dan Kang Mas. Sobekannya benar-benar panjang banget ini. Berarti benar-benar dibedah ini dibuka gitu Cak, dioperasi gitu ya. Nah kita lihat ini adalah yang cedera pertama. Dan di bagian luarnya ternyata sini ada juga tuh lihat. Jadi ini adalah pembedahan yang keduanya. Jadi ini gini ya maksud IWB nggak tahu mana aja urutannya. Tapi yang jelas ini yang ditunjukkan oleh Marc Marquez bahwa cederanya ini memang operasinya. Ini adalah banyak sekali sayatan atau pembedahan dilakukan oleh dokter sebanyak 4 kali ya operasi ya. Jadi yang kedua ini ya dan cukup besar untuk IWB nih, gila nih, gede. Cuman nggak terlalu panjang ya, agak pendek dibandingkan dengan sebelumnya. Dan posisinya di luar dia, di luar dan terlihat sekali ya bahwa kondisi dari kulitnya bahkan mungkin tidak sempurna ya. Dan ini baru yang luarnya ini ada lagi. Nah ini dia nih. Ini ditunjukkan oleh Marquez pada saat di Austria ya. Jadi saat ini Marquez di Austria diwawancarai oleh para media dan kita lihat di sini, Cak. Di luar ini ada sayatan lagi pembedahan dan terlihat jelas ya. Ini mungkin gambarnya nggak terlalu bagus ya videonya, tapi bisa memberikan referensi kesampaian bahwa memang operasinya ngeri banget. Lihat nih, panjang banget Cak dari sini ke sini. Ya ini berarti pembedahan yang ketiga. Jadi dari yang pangkal sini sampai ke bawah sini. Ini berarti cukup panjang ya setiap operasi ini. Dan yang terakhir adalah Marquez menunjukkan di bagian dalamnya. Nah ini dia nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan yang dalam, lumayan rapi yang dalam ini, lihat nih. Nah, yes, ini kelihatan dari sini. Jadi dokter berarti setiap melakukan pembedahan mereka tidak menggunakan luka yang lama. Jadi mereka nggak menggunakan bekasnya yang dulu, tapi mereka membuka atau membedah daging baru atau posisi yang baru. Ini ngeri banget sih Cak. Dan tenan Cak. Ini kayak gini ya posisinya. Itulah tadi ya Marc Marquez menunjukkan kepada wartawan di sana dan jelas ini cukup mengerikan. Asli Cak, mengerikan karena informasinya juga Marquez saat ini ingin memastikan bagaimana kondisinya setelah operasi yang keempat ini. Dia merasa fine, the best condition, tapi tentu saja bukan Marquez yang memutuskan, tapi nanti dokter minggu depan ya mereka akan melakukan X-ray kembali untuk memastikan apakah kondisinya oke atau tidak. Semuanya tergantung dari hasil medical check up terakhir di minggu depan. Nah, IWB ingin juga menunjukkan poin yang cukup unik dari Austria. IWB ingin menunjukkan sampean beberapa poin yang menarik. Adalah ini dia. Nah, jadi Cak, sampean pasti heran, ini kok rem gede banget ini. Ini rem apaan? Apakah memang ada sesuatu yang berbeda? Betul Kang Mas. Jadi informasinya karena untuk Austria Red Bull ini disebut sebagai salah satu sirkuit kalender yang demanding terhadap rem. Jadi pada akhirnya Yamaha akhirnya ngetes disc brake baru. Jadi informasinya ini disc brake yang sangat lebar. Jadi disc brake ini adalah
paling lebar di line up MotoGP. Jadi saya harus tahu di MotoGP itu ada beberapa pilihan untuk disc brake untuk lebarnya ya. Jadi disc brake-nya tuh ada yang 320 mm, kemudian yang besar ada 340 mm. Akan tetapi yang paling ekstrim dan ini sudah maksimal karena sudah mendekati bibir pelek itu adalah 355 mm dari karbon. Jadi ini adalah rem yang memang diracik oleh Brembo, ditawarkan oleh Brembo untuk para tim, dan tim terserah mau pakai atau enggak. Dan ternyata Yamaha mencoba untuk jajal pengereman ini. Jadi remnya ini memang berbeda, desainnya berbeda dibandingkan dengan yang biasanya, dimana sampai akan menemukan adanya semacam kisi-kisi. Lihat nih kan, jadi ada kisi-kisi, lubang-lubang seperti ini sengaja untuk melepas panas lebih cepat. Jadi konfirmasinya ini sangat diperlukan karena di Red Bull Ring atau Austria ini memang termasuk ekstrim, memaksa pembalap untuk hard braking dari kecepatan tinggi. Walaupun untungnya ya pada saat race hari ini atau sekarang ini, maksudnya di tahun ini, sudah ada modifikasi di bagian straight-nya yang cukup mengerikan. Karena straight-nya biasanya sampai tembus di angka 350-an km per jam, sekarang top speed-nya turun di angka 300-an km per jam, 307, 305, jadi sudah sangat normal. Akan tetapi tetap ya, ternyata Yamaha mencoba untuk jajal rem baru ini, dan sejauh ini belum ada konfirmasi dari Fabio Quartararo ataupun tim Yamaha apakah mereka akan menggunakan pada saat race nanti. Yang pasti ini adalah rem baru yang ditawarkan atau dijajal oleh para tim saat ini termasuk Yamaha, dan tidak semuanya sih Cak. Ini IWB lihat ternyata Yamaha yang jajal untuk rem ini. Dan juga sampean harus tahu Cak ya, kalau sama lihat di sini ada semacam kayak sirip-sirip untuk kalipernya, ini sengaja. Jadi desain ini adalah untuk cepat melepas panas. Jadi sirip-sirip ini semacam cooling system Cak informasinya. Karena ketika mereka ngerem, pistonnya sangat panas, bahkan di sininya pun akan sangat panas. Ini akan membantu kondisi oli rem supaya tetap stabil, karena ketika ini panas otomatis akan membuat olinya akan memuai. Sehingga mereka akhirnya meracik bagian kalipernya ini dibuat dengan sangat-sangat detail, sehingga salah satunya adalah membuat semacam cooling system dengan sirip-sirip seperti ini. Jadi ketika mereka ngerem, pasti suhunya panas semuanya di sini. Ini juga panas suhunya, dan pada saat rem dilepas, maka dengan cepat untuk kalipernya itu akan dingin, otomatis akan membuat oli juga dingin dengan cepat pula. Jadi gitu ya, informasi tambahan buat sampean semuanya. Nah, next apalagi menarik di Austria, ini dia Cak. Nah, ini seperti biasa Kang Mas ya, jangan heran kalau ini pastinya sampean tahu lah ya. Jadi Bastian ini tetap akan menggunakan sayap, atau bukan sayap sih, ekor Desmosaurus. Nah, ini dipertahankan, dan ternyata Cak, ada lagi dua pembalap yang menggunakan untuk sayap ini, Ducati maksudnya ya. Siapa gerangan? Nah, yo sampean pasti tahu ini warna untuk tim apa nih? Siapa lagi kalau bukan Luca Marini. Jadi konfirmasinya Luca Marini ngetes untuk sayap belakang ini berguna untuk menambah downforce belakang. Jadi daya tekan ke belakang, sehingga satu ya, untuk pengereman lebih stabil, kemudian juga daya cengkram ban belakang juga lebih besar. Dan yang pasti pada saat sampai hard braking, secara umum motor ini akan semakin ya stabil tadi sih Cak ya, dan juga keluar tikungan karena downforce-nya, maksudnya daya tekan ke bawahnya itu semakin besar, maka keluar tikungan juga mendapatkan grip yang lebih bagus. Konfirmasinya ngono Kang Mas. Informasinya Miller juga menggunakan ini. Jadi ada 3 pembalap Ducati menggunakan sayap Desmosaurus ini yakni Jack Miller, kemudian Bastian ini, dan juga Luca Marini. Kita lihat saja apakah akan bertambah. Nah, ini pasti sampean akan teringat dengan gambar ini. Gambar apa? Tadi sempat IWB sudah share ke sampean. Jadi ada modifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara ya di Austria untuk safety. Bannya copot, kemudian juga peleknya copot ya. Lalu swing armnya ambrol Cak, semuanya hancur, lebur, nggak ada sisanya. Bahkan ini juga cover-cover tangkinya semuanya tidak berbentuk gara-gara terlalu overspeed. Karena informasinya memang pada saat normal Austria itu top speednya bisa di angka 350-an, sehingga modifikasi dilakukan di straightnya saat ini di tengahnya dipotong oleh pihak penyelenggara. Nah, yang dulu seperti ini ya Cak ya. Nah, ini sampean pasti ingat ya, ini adalah layout yang sebelumnya ya, dimana memang sangat panjang straightnya, dan dari sini pembalap itu akan sedikit turun. Jadi mereka bisa nge-push motor sekuat tenaga, sekuat powernya maksudnya, dan dari data ya sebelumnya bisa tembus di angka 350-an km per jam. Nah, jadi ini sampean bisa lihat kan gambaran IWB. Yes, IWB akan coba share ke sampean. Aslinya ini track kan dari sini Cak. Jadi ini lurus nih, ini dia nih. Nah, aslinya dari sini nih. Yes, jadi kalau sampean tarik dari sini, perhatikan nggak? Ini scrollshot IWB. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sana, ini lurus aja nih. Seharusnya yang normalnya lurus sini.
Nah, jadi memang sangat kencang motor, tapi sekarang ini di-cut, diputus, dan ada tambahan aspal di sini. Jadi dibelokin ke kiri dikit, kemudian ke kanan, lalu ke kiri lagi. Jadi ini slow speed, slow corner, dan informasinya menggunakan gear 1. Jadi pembalap tidak akan banyak punya waktu untuk mengubah top speed, dan ini terbukti karena top speed pada saat IWB cek pada saat free practice hari ini sekitar 307 untuk Ducati ya. Jadi 305, 307 km per jam, sangat jauh dibandingkan dengan sebelumnya yang tembus di angka 350-an km per jam. Jadi ini detik-detik pada saat sekarang ya, IWB sudah memberikan screen capture dari layout yang baru ini. Nah, ini dari pertama, dari sini, ini harusnya lurus ke sini, Cak. Lurus saja harusnya ke sini. Tapi untuk yang layout sekarang tidak. Misalnya di sini, yes. Jadi dari sini harusnya lurus ke sini ya. Kalau yang normal ke sini langsung lurus lagi. Tapi untuk yang baru enggak, langsung braking. Nah, jadi gitu ya. Saya perhatikan enggak? Ini langsung dibelokkan ke kiri nih. Mungkin enggak terlalu kelihatan ya di gambar ya nih. Dari sini dibelokkan ke kiri sini, Cak. Jadi ini diputus yang sini ditutup. Jadi belokkan ke kiri sehingga pembalap akan braking keras. Itu memang disengaja. Yes, ke kiri sini, kelihatan kan? Nah, masuk ke kanan sangat ketat. Setelah itu langsung ke kiri lagi dan geber lagi. Jadi itu ya informasinya buat sampean. Sehingga ini adalah informasi terbaru yang datang dari Austria. Nah, Kang Mas, sudah padang jinglang ya, beberapa informasi sudah clear buat sampean. Dan bisa kita simpulkan bahwa di tahun ini, di musim ini pastinya akan berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena datanya juga berubah. Datanya berbeda karena kita tahu bahwa straight-nya sudah dirombak dengan hadirnya tikungan sempit dari tim KTM. Dipastikan bahwa Test 3 akan menggunakan bendera gas-gas tahun depan. Artinya Pol Espargaro akan menggunakan motor yang sama sebenarnya RC16 KTM tapi menggunakan bendera gas-gas. Tapi yang jelas gas-gas ini adalah mesin KTM RC16. Saya bisa intip di gambarnya ini. Dari engine-nya, dari sasisnya, suspensi menggunakan WP, ya kan? Pokoknya identik lah, hanya berbeda laburannya. Jadi liverynya berbeda dan nggak ada masalah sebenarnya. Kita lihat saja seperti apa. Dan yang menarik adalah siapakah nanti yang akan menjadi tandem dari Pol Espargaro, belum ada konfirmasi, tapi Oliveira ataupun Remy Gardner, antara itu ya, belum ada konfirmasi. Karena kita tahu KTM kan sudah ada Jack Miller dan juga Brad Binder, jadi sudah fix untuk factory KTM, tinggal gas-gas, Pol Espargaro sama siapa belum jelas. Nah, untuk Joan Mir sudah memberikan sounding. Joan Mir kemarin kan kita sudah bahas, dan Joan Mir mengatakan bahwa as soon as possible, secepatnya mereka akan mengumumkan. Dan IWB sangat kuat ya informasi ya, maksudnya sangat kuat IWB percaya diri bahwa nantinya John Mir akan tandem dengan Marc Marquez. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Oke, itu aja update Iwan Benaran. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama soal ilmu waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.